Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Dua berhak. Innallahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha saestuna Gusti Allah tingkahe Allah Ta'ala hale maha luhur Allah eta la yarda ente mikaridha sapa Allah ente mikaridha li abdihi maparin pikeun abdina sifate abdi al mu'mini anu beriman sapa abdu ente mikaridho maparin kahiji abadil mu'min idza dahaba di mana-mana maut bisafiyihi kalawan kadedehna abdu min ahlil ardi ti ahli bumi fasabaro mangka sabar sapa abdu wahtasaba jeung hitung-hitung tegesna ngarap-ngarap sapa abdu bisawabin kalawan pahala henteu ridho maparin dunal jannati kajaba sawarga. Innallaha ta'ala la yarda li 'abdil mu'mini idza dhahaba bi safiyhi min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dunal jannati. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perhatian lebih kepada seorang hamba yang beriman kepadanya apabila dia bersabar, apabila hambanya tersebut bersabar ketika ada salah satu dari anggota keluarganya yang dia sayangi, dia sabar ketika ada salah satu anggota keluarganya yang disayangi meninggal dunia. Kemudian dia sabar wahtasaba bi thawabin, dan dengan kesabarannya serta dengan kejadian tersebut dia tidak mengharap apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Allah rela memberikan kepadanya kecuali surga. Sederhananya, kesabaran dan ridha terhadap ketentuan Allah bahwasanya bila mana ada orang yang disayangi meninggal dunia, maka balasannya tidak lain adalah surga. Apakah ada yang lebih baik dari surga? Sebenarnya yang paling utama, yang paling mulia, sebenarnya yang paling istimewa adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi korelasinya dengan surga adalah bila mana seseorang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menempatkan dia di surga. Kan gini, laula khuliqat al-jannatu, laula khuliqat, andai tidak diciptakan apa al-jannatu surga. Lah, kemana? Astagfirullahaladzim. Ini perangkat baru musingkeun. Gilak-gilak ya ayo kamera anak. Udah kingking ke belah itu. Tapi kemana tadi? Hah? Laula khuliqatil jannatu hal tusalli, laula khuliqat, andai kata tidak diciptakan apa al jannatu surga, hal tusalli, apakah kau akan tetap mengerjakan sholat? Maksudnya adalah sebaik-baik pengharapan seorang hamba kepada Allah adalah mengharapkan ridhonya Allah. Bahkan ketika diperbandingkan dengan mengharapkan surga dan mengharapkan ridha Allah, mana yang lebih baik?
Jawabannya adalah tentu mengharapkan ridho Allah itu lebih baik. Tapi di riwayat ini dikatakan bahwasanya Allah memberikan balasan terbaik kepada hamba-hambanya yang sabar dan mengharapkan ridho Allah dengan surga. Ini menunjukkan sebuah korelasi yang erat bahwasanya bila mana Allah Ta'ala meridhai seorang hamba, maka Allah tidak akan menempatkan hamba tersebut kecuali di surga. Tapi ada pertanyaan lanjutan, lalu bagaimana dengan malaikat Malik? Apakah malaikat Malik mendapatkan ridha Allah? Pasti, karena malaikat Malik adalah hamba Allah dari jenis malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, namun mendapatkan tugas untuk bertanggung jawab terhadap neraka. Ketika malaikat Malik tinggal di neraka, apakah Allah juga ridho kepadanya? Bukankah yang dipikir ridho ke Allah macalikna bakal di surga? Kenapa malaikat Malik malah di neraka? Malaikat Malik di neraka itu bukan diazab. Malaikat Malik di neraka bukan sebagai sebuah sanksi atau hukuman. Malaikat Malik di neraka itu sebagai sebuah tugas. Lagi pula ketika sudah tersisa, jangan kira manusia yang masuk ke dalam neraka, termasuk jin ya. Manusia yang masuk ke dalam neraka itu terbagi menjadi dua. Ada yang selamanya di neraka, ada yang tidak selamanya di neraka. Contoh, siapa mereka yang selamanya di neraka? Man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti juga di riwayat selanjutnya bakalan ketemu. Hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yu'ta 'alaiha khairan. Nih, yang bawah ini nih. Yang ini nih. Di sini nih. Kelak 1 2 3 4. Baris keempat dari bawah. Itu ada lanjutan pembahasannya. Di situ dikatakan hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yu'ta 'alaiha khairan. Jadi mereka yang tidak menerima Islam, maka mereka ditempatkan di neraka selamanya. Lalu apa contoh, siapa contoh orang yang masuk neraka tapi tidak selamanya di neraka? Yaitu mereka yang menerima Allah Tuhannya, menerima Rasulullah SAW sebagai nabinya dan seterusnya. Akan tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Akan tetapi dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya, yang kemudian kita menyebut itu dengan sebuah istilah bernama maksiat. Maksiat dalam bahasa Indonesia artinya durhaka. Durhaka itu artinya nggak nurut. Kemudian diibaratkanlah dosa itu seperti sebuah kotoran di dalam jiwa, kotoran di dalam diri. Kenapa di dalam jiwa? Karena orang yang soleh dan orang yang pendosa tampilan luarnya mungkin sama saja, tapi menjadi berbeda ketika yang disorot adalah kolbunya. Karena orang-orang yang berdosa, setelah dia berdosa atau ketika dia berdosa berarti dia sedang mengotori jiwanya. Dan ketika seorang hamba berharap dirinya masuk surga, Allah hanya akan memperkenankan seorang hamba masuk ke dalam surga apabila jiwa raganya telah disucikan. Apabila jiwa raganya telah disucikan. Ya. Bagaimana kalau ternyata kotoran-kotoran dosa itu masih ada pada dirinya? Ya, tidak ada pilihan kecuali harus dicuci atau disucikan terlebih dahulu. Masalahnya di akhirat itu tidak ada pilihan lain untuk mensucikan kecuali di neraka. Karena dosa itu berguguran dengan cara dibakar di neraka. Setelah dia disucikan, entah berapa lama tergantung kotornya. Macam kita kalau punya bajunya, karena baju itu sakumaha bolokotnya, nyangke bakal mengaruhan karena bakal sakumaha riweuhnya seuhna. Kalau kotornya sekedar debu saja atau sekedar basah keringat saja, dijamin nyucinya simpel gitunya. Kumaha lamun bolokot nakaran gitu, ya sudah pasti nyucinya juga agak lama, agak repot. Prosesnya juga cukup panjang.
Seorang hamba yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka entah sehari, sebulan, seminggu, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, entahlah, wallahu a'lam, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bila dia telah disucikan, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dia akan diserahkan oleh malaikat Malik kepada malaikat Ridwan agar diperkenankan menjadi penghuni surga. Apabila semua hamba-hamba Allah yang layak menjadi penghuni surga semua sudah keluar dari neraka. Saya ulangi, apabila penghuni neraka yang layak masuk surga itu sudah keluar semua dari neraka, maka penghuni neraka sisanya biarkan saja, karena nanti memang selamanya di sana. Adapun malaikat Malik keluar dari neraka dan menjadi penghuni surga. Ini ikut menjabarkan tentang bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya akan membuat hamba tersebut ditempatkan oleh Allah di surga. Jadi pertanyaannya, yang membuat seseorang masuk surga itu apa? Amalnya apa ridha Allah? Amalnya atau fadl Allah? Amalnya atau rahmat Allah? Jangan sampai, karena sebuah riwayat mengatakan bahwasanya, sebuah kabar menjelaskan bahwasanya ada ketika orang masuk surga lalu ditanya oleh Allah, kamu kenapa bisa masuk surga? Kamu tahu kenapa kamu bisa masuk surga? Ayo, ini depan pintu nih, depan pintu. Kamu tahu kenapa kamu bisa masuk surga? Oh, tahu dong. Apa? Oh, amal soleh saya banyak. Cakep. Kamu akil balik usia 15, mati umur berapa? Oh, mati umur 50. Oh, berarti kamu solehnya selama berapa tahun? 35. Ya udah, kamu masuk surga boleh, tapi cuma buat 35 tahun aja. Tapi kan satu amal dikalikan 10, ya udah 350 tahun aja. Setelah 350 tahun kamu keluar. Padahal ini sebenarnya cuma gertakan aja. Karena orang kalau sudah masuk surga nggak akan keluar. Ini adalah untuk menyadarkan dia bahwa sebenarnya yang membuat dia masuk surga itu bukan amal solehnya, akan tetapi ridha Allah kepadanya. Dan bagaimana kita mendapatkan ridha Allah? Cara kita mendapatkan ridha Allah, ikuti apa perintah Allah. Saur Allah kitunya kitu we. Tapi kan itu amal namanya. Ya itu TH-nya tadi puih-puih heula. Kalau kita langsung berkata bahwa yang membuatku masuk surga adalah amal, kita tidak layak bersandar kepada amal kita yang tidak bermutu. Kita tidak layak bersandar kepada amal kita yang tidak berkualitas. Tugas kita itu hanya menjalankan perintah saja, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Namun kita tidak bisa berangan-angan kepada amal. Kita tidak bisa menyandarkan kepada amal. Karena amal kita sudah barang tentu tidak bermutu, tidak berkualitas, banyak cacatnya, banyak minusnya. Namun di sisi banyak minusnya, di sisi lain ibadah itu memang banyak kekurangannya. Tapi di sisi kita banyak minus dan kekurangannya dalam amal soleh dan ibadah kita, di sisi lain kita berharap Allah ridho kepada kita. Jadi jangan sampai seseorang beramal kemudian bersandar kepada amal. Amal saja dan jangan harapkan apapun kecuali ridha Allah. Beramal dan beramal soleh, taat, beribadah, dan jangan bersandar kepada ibadah tersebut, jangan bersandar kepada amal soleh tersebut, bersandar saja kepada Allah. Sanggakkeun sadaya-dayana ka Gusti Allah. Contoh nih macam puasa, di dalam niat puasa kan dikatakan imanan wah hisaban. Iman artinya kita memang beriman kepada Allah dan bersedia menjalankan apa yang diperintahkan Allah sebagai buah dari keimanan itu sendiri. Karena iman, poin ketiga adalah al-a'mal bil arkan, bukan hanya at-tasdiqu bil qalbi, bukan hanya al-iqraru bil lisan, sebuah ikrar dengan lisan, bukan hanya at-tasdiqu bil qalbi, sebuah pembenaran dengan hati, tapi juga wal a'mal bil arkan, sebuah pembuktian dengan amalan. Jadi saat seseorang berpuasa kemudian dia katakan imanan karena dasar keimanan, iman itu kemudian berbuah kepada ketaatan, selanjutnya adalah wahtisaban, tidak berharap apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya mah puasa we, saumnya ya saum saja, tapi nggak ngandelin puasa itu, nggak bersandar ke puasa itu. Sudah serahkan saja ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula memang karena Allah kita mengerjakan ini, bukan karena selain Allah. Maka kalau sudah berharap dapat ridha Allah, kemudian Allah meridhoi, tidak ada tempat yang lebih baik kecuali surga. Di cekasar nama teu dipentake surga mah asal Gusti Allah ridho, geus pasti dika surga ke. Tanpa harus meminta pun, kalau Allah memang meridhoi si hamba tersebut, udah pasti masuk surga.
Gitu. Anak ya, kalau orang masuk surga karena sholatnya, bagaimana dengan nasib bayi yang baru lahir? Kemudian meninggal. Pernah nggak si bayi itu sholat? Dia nggak pernah sholat. Kalau memang orang masuk surga karena sholatnya, si bayi itu nggak boleh masuk surga. Ya. Lalu bagaimana dengan cerita seorang kakek tua? Pernah ya di beberapa kali tabligh akbar kok akan diceritakan si kakek tua yang bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking dia riang gembiranya, dia lompat ke kudanya, memacu kudanya untuk berlari kencang. Dia saking senangnya dia pengen buru-buru ketemu keluarganya gitu, pengen ngasih tahu. Ternyata kan dia jatuh dari kudanya, terbentur kepalanya dan meninggal. Orang ini sepanjang hidup kafir. Di akhir hayat sudah tua renta, rambutnya sudah putih, sudah beruban, dia masuk Islam, bersyahadat. Belum sempat sholat dia belum sempat puasa, apalagi umroh haji, sedekah zakat, dia belum sempat, keburu meninggal. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, si kakek ini adalah penghuni surga. Andai surganya seseorang itu ditebus oleh sholatnya, bagaimana dengan nasib si kakek yang tidak pernah sholat? Kenapa Nabi bisa mengatakan si kakek itu adalah penghuni surga sedangkan dia tidak pernah sholat? Ini juga cukup membuktikan bahwasanya seseorang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya dan amal-amal tertentu lainnya, melainkan karena Allah ridha kepadanya. Kita yang diperkenankan oleh Allah dengan durasi usia yang cukup panjang, sebulan, setahun, kita yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni bumi di waktu yang cukup panjang, kemudian kita diberi beban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perintah yang harus kita laksanakan, ya sudah jalankan saja. Mengpenghirup dake geus maut, mau urang teh bisa sujud deui. Karena sebaik-baik nikmat andai hamba Allah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menerjemahkan bahwa sebaik-baik nikmat saat dia menjalankan hidupnya sebagai muslim, saat dia menjalankan hidupnya sebagai mukmin adalah ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi gini, ada contoh. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam itu punya murid, kita sebut santri lah ya dengan bahasa hari ini, punya banyak santri. Salah satu santrinya Nabi Musa alaihi salam namanya Qarun. Ini santri yang maksiat ini, santri yang durhaka. Ya. Setelah jadi alumni, ini si Qarun itu lama tidak bertemu Nabi Musa, si Qarun ini malah kufur. Mengikuti bisikan iblis, mengikuti potensi syaitaniyah di dalam dirinya, sehingga dia tersesat. Sampai suatu saat Nabiullah Musa alaihissalam itu punya murid baru, punya santri baru. Saat Qarun lewat, ini Qarun sudah jadi seorang raja ya. Lewat, ya iring-iringan mau ditandu dia, dengan pengawalan yang ketat dan luar biasa gitu. Ada si santri baru yang sedang diperintahkan piket balanja ke pasarnya. Sama, jadi ada santri tua satu, santri senior, terus dia yang santri baru, murid baru. Pas lagi ke pasar, terpaksa harus minggir di jalan itu karena ada iring-iringan Qarun. Si murid baru ini berkata, kabita, naon bahasa Indonesia na kabita. Tertarik ya, enak ya jadi Qarun dengan segala kemewahan dan kemegahan, dengan pengawalan dan seterusnya lah. Lalu si santri senior itu berkata, jangan kau tertarik dengan apa yang kau lihat pada diri Qarun, karena sesungguhnya engkau lebih beruntung dari dia. Kenapa saya lebih beruntung, Kang? Ya, si Qarun mah beung harga tara sujud. Ilaing maka tinggalin sangsara, padahal anjeun lebih beunghar batan Qarun. Engkau mungkin terlihat miskin, tapi sebenarnya engkau tidak lebih miskin dari Qarun. Qarun mungkin terlihat kaya, tapi sebenarnya Qarun tidak lebih kaya dari dirimu. Kenapa? Karena Qarun tidak bersujud, sedangkan engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang bisa bersujud itu adalah kekayaan yang luar biasa, harta dari Allah. Kenapa dari Allah? Karena Allah yang memperkenankan dia bersujud. Artinya hanya hamba-hamba Allah yang terpilih anu tiasa sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud itu kemudian dia artinya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah sampai dia merasakan ridho terhadap segala hal. Lalu di riwayat ini dikatakan idza dhahaba bi safiyhi min ahli ardhi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin, ketika ada salah satu orang yang dia sayangi meninggal dunia, kemudian dia bersabar. Ini kan tidak mudah ya, menerima takdir bahwa salah satu orang anu dipikanya maut. Ini tidak sederhana, ini tidak mudah, ini berat.
nya eta mah sahawe nu maot mah pokona mah nu dipikannya lah. Nah anak ka kolot ka anak, nah salage pemajikan ka dan seterusnya lah, teman ke teman, sahabat, orang yang dia sayangi meninggal. Ini nggak gampang buat hati untuk menerima takdir itu. Namun ketika dia berhasil sabar, berhasil menerima takdir, hatinya berhasil ridho, dan hatinya berhasil tidak berharap apapun dengan kesabaran tersebut kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas kesabaran dia dengan surga. Yang lebih hebat lagi, kesabaran dia ini ikut mempengaruhi orang yang meninggal tadi. Sebagaimana tidak sabarnya dia itu ikut mempengaruhi orang yang meninggal tadi. Kita sebut A dan B. B meninggal, A ikhlas, ini menjadi kebaikan bagi B yang meninggal. Sebaliknya, B meninggal, A tidak ikhlas, maka ini juga menjadi beban bagi B setelah meninggalnya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ikhlas dari meninggal tersebut. Makanya diajari apa sama Al-Quran? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan sebuah penegasan bahwa inna, sesungguhnya kami, lillahi adalah milik Allah. Hidungku, mataku, mulutku, telingaku, setiap lembar rambutku, jiwa dan ragaku, ieu mah nu Allah lain nu abdi, bukan punya saya, ini punya Allah. Karena ini memang milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'una, adalah orang-orang yang kembali. Maksudnya adalah ya terserah Allah. Iman nu Allah sadayana ge kumaha Gusti Allah we. Da iman nu Gusti Allah. Yang bade kumaha deui gitu. Tugas kita adalah menyempurnakan langkah sebaik-baik langkah, menyempurnakan tugas sebaik-baik tugas, beramal sebaik-baik amal. Tugas kita itu. Selebihnya ya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Kenapa? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala la yadhlimul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya. Innallaha saestuna Gusti Allah tingkaya Allah taala kalemah luhur Allah eta la yadhlimu moal ngadzalim sapa Allah al mukmina ka jalma mukmin hasanatan kana kaalusan yu'ta dipaparinkeun 'alaiha ing atase hasanah fid dunya di dunya wa yuthabu jeung dipahalaan 'alaiha ing atase hasanah fil akhirati di akhirat. Wa amal kafiru sarangan apun ari wong kafir eta fayu'ta mangka dipaparin sapa kafir bihasanatihi kalawan pirang-pirang kaalusanana wong kafir fid dunya di dunia hungkul hatta idza afdha sehingga di mana-mana pegat, hatta idza afdha sehingga di mana-mana indit, hatta idza afdha sehingga di mana-mana maut. Maut teh maksudna mah indit ka mana? Ilal akhirati ka akhirat. Lam takun mangkah henteu aya lahu pikeun abdu naon hasanatun kaalusan yu'ta dipaparinkeun 'alaiha ing atase hasanah khairon kana alus atawa leuwih alus. Ini penjabaran nyambung sareng sebelumnya bahwa tadi kan udah dibilang ya, ada orang yang kalaupun masuk neraka, ada yang selamanya di neraka, ada yang tidak selamanya di neraka. Tadi kan ya, bahas tadi. Adapun seorang mukmin, kebaikan yang dia lakukan itu membuat dia mendapatkan balasan kebaikan dari Allah di dunia, juga dia mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi menang dua nenek. Hasil dua nenek. Dapat dua-duanya. Buat siapa orang yang dapat dua kebaikan ini, nanti di riwayat selanjutnya bakal dijawab. Tapi yang jelas, salah satu keuntungan menjadi mukmin adalah kebaikannya dibalas dengan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Berbeda dengan wong kafir, dia diberi kebaikan atau kebaikannya berbalas itu hanya terjadi di dunia saja. Ya ginilah, orang baik layak mendapat kebaikan, kan gitu ya standarnya. Tapi kalau bagi wong kafir, teori ini hanya berlaku di dunia. Hatta idza afdalal akhirati lam takun lahu hasanatun yu'ta 'alaiha khairan. Akan tetapi dia tidak mendapatkan balasan di akhirat. Dia tidak mendapatkan balasan di akhirat. Ini beruntungnya jadi seorang mukmin, jangankan kita berbuat baik
sesuatu yang luas banyak. Kebaikan yang kecil saja itu tetap catatannya ada. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun kecil saja tidak bisa diremehkan, tidak bisa disepelekan. Makanya pada pengajian sebelumnya pernah dibahas la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kebaikan itu jangan disepelekan, walaupun kecil catatannya tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Jadi kalau kita pakai analogi digital, kalau kita pakai analogi matematika tuh kayak gini. Angka 1 ya. 1 kasih 0 jadi berapa? Kasih 0 lagi. Kasih 0 lagi. Oke, 1000. Kasih 0 lagi. Oke, kasih 0 lagi. Kasih 0 lagi. Juta ya. Kasih 0 lagi. Dan seterusnya sampai miliar, sampai triliun. Betul? Kalau triliun berapa sih nolnya? Kalau 3.000, kalau 6 juta, kalau 9 M, kalau 12 T. Oke, T. 12 ya. Nolnya ada 12, berarti itu 1 triliun. Sekarang angka satunya hilangin. Hah? Nol semua. Nol semua ya. Walaupun nolnya berjejer sampai ada 12 nol, namun angka 1 di awalnya hilang, ya nolnya menjadi tidak bermakna sama sekali. Tapi walaupun cuma angka 1, si angka 1 ini membuat nol-nol yang berjejer itu benar-benar bermakna. Si angka 1 ini membuat nol, baik mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, yang jadi itu menjadi bermakna, menjadi berharga, menjadi bernilai. Hilang angka 1-nya, nol yang berjejer walaupun banyak itu menjadi tidak ada nilainya, jadi hampa. Maka beruntungnya menjadi seorang mukmin, terima kasih ya Allah gitu. Di widian urang sadaya janten jalmi mukmin, ngadamal kasayaan kecil saja, tidak banyak, itu tetap dihitung kebaikan oleh Allah dan tidak hilang catatannya. Tidak hilang catatannya kecuali dengan hasud. Nah, kalau hasud bisa menghapus pahala. Kebaikan hilang dengan hasud. Kama ta'kulun narul khattab, kayu yang keras, padat, kayu mahal, mau jati, mau kayu ulin, bakar. Ya sudah, jadi arang, jadi abu. Pahala ini catatannya tetap ada. Namun apabila seseorang memelihara hasud, ini sudah dibahas di pengajian sebelumnya, bahwa hasudnya akan membuat hilanglah pahala-pahala sebelumnya. Oke, tadi dibahas bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya yang telah berbuat baik, hambanya yang mukmin yang berbuat baik, dia akan diberi kebaikan dunia atau balasan kebaikan di dunia, dia juga akan diberi balasan akhirat atau kebaikan akhirat. Buat siapa? Lanjut, lihat kitabnya. Innallaha, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, saestu Gusti Allah, tingkah Allah taala kalimah luhur Allah ya taala yaqbalu henteu nampi sapa Allah minal amali ti hiji amal, ay min amalil abdi tegasna tina amalna hiji abdi, illa ma angin amal silaya makana anu aya lahu pikeun abdu eta khalisan anu ikhlas, wa batughiya lahu pikeun amal eta khalisan anu ikhlas, wa batughiya yang diharapkan bihi kalawan amal naon wajhuhu ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjabarkan dua penjabaran sebelumnya, dijabarkan lagi ya, bahwasanya amal seorang hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari ikhlas ini adalah saya lakukan ini demi mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji, juga bukan karena sebuah kesombongan, riya, sum'ah, takabbur. Misalnya begini, seorang pejabat melakukan khidmah kepada rakyat. Ya bentuknya bisa macam-macam ya. Ini lihat nih, seorang pejabat berbuat khidmah kepada rakyat dan dia ikhlas dengan segala khidmahnya kepada rakyat. Dia lakukan segala yang terbaik, khidmahnya kepada rakyat luar biasa, dan dia ikhlas. Dia dapat pahala nggak? Dapat ya, jelas ya. Tapi kan dia dapat gaji, digaji loh oleh negara, bahkan dapat tunjangan loh. Sekedar datang berkunjung sebuah tempat untuk bakti sosial, kemudian dia sambutan di situ, itu ada uangnya.
Artinya negara itu menjamin dengan gajinya, dengan tunjangannya, dan seterusnya. Apakah gaji yang dia dapat menggugurkan keikhlasannya? Itu urusan lain. Itu hanya hukum dunia. Seseorang mendapatkan upah karena mendapatkan gaji karena dia menjadi bupati, seseorang mendapat gaji karena menjadi kepala desa, itu hukum dunia yang berlaku dan itu sah. Kenapa hukum dunia berlaku? Karena memang yang sedang berjalan ini adalah penghuni dunia. Contoh penghuni dunia itu apa? Dia saat menjalankan tugasnya menjadi bupati, dia sebagai bupati harus tenang bahwa istrinya baik-baik saja di rumah. Dia harus merasa tenang bahwa anaknya di rumah baik-baik saja. Maka kebutuhan anak dan kebutuhan istrinya harus disempurnakan, harus dipenuhi. Dan siapa yang wajib memenuhi ini? Nah, disinilah ada undang-undang dunia berlaku. Disinilah ada hukum dunia berlaku. Seorang kepala desa atau seorang bupati mendapat gaji dan tunjangan dari negara tidak membuat dia dihitung tidak ikhlas. Dan kita juga tidak bisa menuduh seseorang, punten ya. Misalnya ada seseorang yang, ya kita contohnya pejabat lagi, melakukan sesuatu khidmah lah ya. Kalau hari ini mah kan apa-apa dimedsoskan ya, apa-apa dijadikan konten misalnya. Jadi udah bukan hanya selebritis, artis ya, sekarang mah pejabat juga jadi YouTuber ya, jadi konten lah. Kita nggak bisa nuduh, wah ini pencitraan, nggak bisa. Wah ini sih cari muka, nggak boleh. Wah ini mah ria, ini mah cuma pengen dapat duit, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu lihat sebuah kebaikan, katakan itu kebaikan. Kalau kamu lihat sebuah kemaksiatan, katakan itu kemaksiatan. Sudah sampai situ. Urusan hati kita nggak tahu. Urusan hati kita nggak tahu. Apakah hatinya ikhlas? Apakah hatinya tidak ikhlas? Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita begitu lancang menilai kebaikan seseorang sebagai sebuah pencitraan, lancang gitu kita menilai, bah itu mah pencitraan, atau gini, itu masih cuma buat konten doang, nggak boleh loh. Nggak boleh loh. Itu urusan dia pelakunya. Apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas itu urusan lain. Lah itu kan dikontenkan. Ya kan ini memang sudah zamannya, zaman digital. Segala hal dikontenkan. Daripada orang lain yang mengkontenkan maksiat, lebih baik dia yang mengkontenkan kebaikan. Makanya sering ada apologi atau alasan lah ya, ngeles kayak orang gini. Saya memang bukan manusia bersih. Saya memang bukan manusia suci. Tapi setidaknya saya bukan manusia yang munafik yang pura-pura baik padahal buruk. Enggak gitu, nggak bisa, teori itu nggak masuk guys, nggak masuk. Pernah nemu nggak teori kalimat seperti itu? Saya mungkin nakal tuh, saya mungkin bukan orang baik, saya bukan manusia suci, tapi setidaknya saya bukan orang munafik yang pura-pura baik. Itu teori itu nggak masuk, nggak bisa. Pertanyaannya yang pura-pura baik itu siapa? Mau nuduh orang? Nambah juga dong dosanya. Mau nuduh orang? Double dosanya. Sudah dia tidak soleh, sudah dia tidak baik, sudah dia pendosa, sekarang nuduh orang buruk. Jadi tidak ada keburukan pada akhirnya. Teori seperti ini hanya pembenaran untuk keburukan dirinya. Bahwa satu, dia sudah buruk, dia ahli maksiat, dia pendosa, kemudian dia mengatakan bahwa munafik pura-pura baik. Akhirnya tidak ada kebaikan yang tidak benar-benar baik. Semua kebaikan akan terlihat buruk semua, karena semua kebaikan akan terlihat sebagai topeng, semua kebaikan akan terlihat sebagai pencitraan, semua kebaikan akan terlihat sebagai kemunafikan. Akhirnya buruk semua di kacamata, di mata dia tuh buruk semua. Maka tidak ada teori itu. Teori yang ada adalah saya hari ini masih buruk dan saya harus berubah menjadi baik sejak hari ini. Ya, apa yang lagi laku, TikTok, YouTube, FB, IG, dan seterusnya. Apalagi yang pokoknya video-videoan ulahnya yang kontennya berbagi uang, sembako atau apa yang lain. Terus ada orang yang bilang, oh itu sih pencitraan, oh itu sih konten-konten buat cuan dan seterusnya. Dia dapat uang lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan menuduh kondisi hati seseorang. Apakah bersedekah itu kebaikan? Tidak ada yang berdebat dengan itu. Apakah berbagi itu kebaikan? Tidak ada perdebatan di sana. Semua sepakat itu kebaikan. Bentuknya kemudian menjadi konten. Memang sekarang zamannya digital. Kalau orang lenggak-lenggok hanya menggunakan pakaian renang, itu tidak dihujat. Bagaimana dengan orang yang berjalan mencari orang miskin butuh bantuan lalu diberi sedekah? Kenapa ini dinilai buruk? Setidaknya ada satu orang yang dapat pertolongan. Sekarang begini, andai benar-benar orang yang bikin konten itu tidak ikhlas, andai nih ya, sekedar berandai-andai,
andai dia benar-benar tidak ikhlas, andai, tetap dia sudah berbuat baik dan menolong seseorang. Ada satu orang yang dia tolong. Misalnya dia ngasih duitnya berapa? 500 ribu misalnya. Ya, orang miskin dapat duit 500 ribu itu gede. Bagi orang kaya sih 500 ribu dikit, bagi orang miskin itu gede. Itu benar-benar bisa menolong dia. Jangan-jangan dia memang lagi dikejar-kejar hutang. Saat dia dikasih 500 ribu, andai si pemberi uang ini, si YouTuber ini, atau si TikToker ini, atau si siapa lagi, Facebooker ini, atau siapapun, ya pokoknya dikontenkan lah. Andai si pemberi sedekah ini tidak ikhlas sekalipun, setidaknya dia sudah berbagi. Dan setidaknya ada satu orang yang mendapat kebaikan dari apa yang dia lakukan. Walaupun dia tidak ikhlas. Bisa jadi, mungkin dia tidak dapat pahala karena tidak ikhlas. Tapi dia dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan yang dirasakan oleh si penerima kebaikan. Contoh misalnya, ada orang saking kayanya, dia menyumbang masjid. Dia kaya, orangnya banyak, uangnya banyak. Berapa ini kekurangan masjid? Wah, masih banyak pak. Berapa kekurangan? 1 miliar pak. Udah, saya yang lunasin. Bayarin sama dia. Dan andai dia tidak ikhlas, dia hanya riya, dia hanya sum'ah, dia hanya ujub, dia ingin dipuji, ingin terlihat sebagai orang kaya yang dermawan. Andai dia benar tidak ikhlas, dia tetap mendapat syafaat fa insyaallah biidznillah. Kenapa? Karena kan jadi masjid tuh, masjid dipakai. Dia mungkin tidak mendapatkan pahala dari cara dia bersedekah karena sedekahnya itu tidak ikhlas, karena ingin mendapat pujian tetangga. Tapi dia mendapat syafaat dari Allah, dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mendapat kebaikan dari orang-orang yang mengerjakan sholat masjid itu. Karena orang-orang yang mengerjakan sholat, i'tikaf, baca Quran, ta'lim dan sebagainya di masjid itu sebuah kebaikan, dan itu akan menjadi kebaikan yang mengalir juga bagi dia. Masya Allah, luar biasa. Ila tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kebaikan itu tidak bisa diremehkan walaupun mungkin terlihat kecil, terlihat remeh gitu ya, terlihat remeh. Nggak bisa kebaikan diremehkan gitu. Pernah pernahnya lihat tapi bagus sih, saya nggak inget akun siapa, jadi ada konten di TikTok, konten tentang seorang laki-laki bertato, tatonya sampai ke leher-leher, sampai ke sebagian wajahnya ada tatonya, dan telinganya bolong bekas anting, dan dia masuk masjid. Itu siapa tuh yang bikin konten itu? Nggak diperhatiin nama akunnya. Yang jelas sempat saya lihat konten itu. Itu cerita yang dibangun. Jadi skenario gitu ya. Tapi keren. Durasinya juga cuma 1 menit kali 3, jadi ada part 1, part 2, part 3. Lalu di situ ceritanya si mungkin DKM kali ya atau marbot, jadi ngusir gitu. Duk naon maneh ka dieu? Kamu ngapain kesini gitu? Tempat kamu bukan di sini. DKM-nya marahin tuh orang yang jaga masjid, marahin itu orang yang ya dandanannya begitu kan. Dia bukan pakai gamis, bukan pakai jubah gitu. Dia cuma pakai kaos gitu. Ada tato semua. Tatonya sampai ke sini. Duk naon maneh ka dieu? Kamu ngapain kesini? Tempat kamu bukan di sini, lain tempat mana yuk? Orang ini jawab, "Lah Pak, ini kan masjid, Pak." Iya masjid. Emang masjid kenapa emang? Pergi kamu. Oh nggak boleh gitu pak. Saya mau sholat. Allah kamu pura-pura. Pura-pura aja kamu mau sholat. Pasti kamu mau tidur. Kenapa harus begitu? Kenapa harus kayak gitu sikapnya gitu? Tanya aja baik-baik kalau memang mau nanya. Atau nggak perlu nanya, perhatiin aja. Bener nggak? Itu kan masjid. Itu kan masjid. Ya nggak ditanya juga kelihatan, tuh perhatiin aja dia ngapain datang ke masjid. Oke, dia masuk toilet, oke, kemudian tempat wudhu, oke, dia masuk ke masjid lagi, oke, dia bersiap untuk sholat, kan nggak perlu ditanya juga kelihatan dia ngapain. Gitu. Bagaimana kalau ternyata dia tidur? Ya mungkin dia kelelahan. Dia pengen sejenak rebah dulu sebelum melanjutkan perjalanan, kan begitu? Apa salahnya gitu? Kenapa sih orang yang pernah dicap buruk seperti tidak punya kesempatan untuk menjadi manusia baik? Saking hati itu nggak kelihatan. Saking hati itu nggak kelihatan. Udah serahkan saja sama Allah. Jangan main-main tuduh dengan keikhlasan orang lain. Oke?
Sampai mana tadi? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min haqqil waladi 'ala walidihi ay yu'allimahu al-kitabata wa yuhsina ismahu wa yuzawwijahu idza balagha. Inna min haqqil waladi saesunatina sabalina hak nu jadi anak ala walidihi kewajiban nu jadi sepuhna walad eta ay yu'allimahu yen ngadidik ka walad eta ay yu'allimahu yen ngadidik walid ka walad al-kitabata kana baca tulis wa ay yuhsina jeung yen ngaluskeun sapa walid ismahu kana ngaranna walad wa ayu zawijahu jeung yen ngawinkeun sapa walid ka walad idza balagha di mana-mana baligh sapa walad apabila kewajiban orang tua kepada anak adalah mendidik ilmu kepadanya, mendidik baca tulis. Jadi kalau mengenai hal-hal lain selain ilmu, mengenai hal-hal lain selain baca tulis itu adalah selanjutnya. Itu hal selanjutnya. Jadi ini memberi informasi kepada kita bahwa sebaik-baik warisan itu adalah ilmu. Sebaik-baik warisan adalah ilmu. Kalau yang diwariskan hanya uang, ya uang dipakai habis. Ya. Kalau yang diwariskan benda, ya gitu deh, benda dijual jadi uang habis. Benda kena rusak dan seterusnya. Tapi kalau yang diwariskan adalah ilmu, maka itu akan menjadi kebaikan bagi si anak, juga kebaikan bagi orang tuanya. Termasuk dikatakan bahwasanya wa ayyuhsinasmahu, namanya harus bagus. Jangan ngasih nama tidak bagus, asal merengaran. He sok aya nu pikaseureun kolot teh meureunnya, maksudna mengarah beda ti batur gitu ngaran budak teh. Biar beda nama anaknya dari yang lain atau biar unik gitu. Atau naon deui. Ya apapun lah ya. Biar. Tapi namanya enggak lazim gitu. Pada akhirnya anak itu bisa jadi bahan poyokan saja, bisa dibully teman-temannya. Kasihan dia jadi nggak pede. Ujung-ujungnya dia ganti nama. Dia ganti nama dengan nama yang lebih keren menurut dia. Karena kan nama yang keren itu ini cukup berkesesuaian dengan zaman ya. Di tahun sekian itu yang ngetren tuh nama kayak begini. Pada akhirnya dia ganti nama. Tapi saat dicek di kartu keluarga atau KTP-nya namanya ternyata berbeda. Ya ujung-ujungnya nama yang tertulis di KTP-nya akan jadi bahan bulian juga. Kote saya ngaranna. Gaya ngaranna we dina FB mah cenah. Nah dina KTP nama anjir ngaranna lada cenah. Ini kan jadi bisa jadi bahan bulian juga. Makanya wa yuhsinasmahu, kasih nama buat anakku ya bagus lah. Sebagus-bagusnya kasih nama. Dan sebaik-baik nama itu bertafaul. Apa itu tafaul? Tafaul itu artinya menjiplak dari orang soleh sebelumnya. Menjiplak orang soleh sebelumnya. Ya, menjiplak orang soleh sebelumnya. Misalnya, yang pasti nggak ada kesolehan yang melebihi Rasulullah SAW, betul ya? Seperti anak laki-laki diberi nama Muhammad. Ini sebaik-baik nama. Selanjutnya Muhammad apa tuh? Muhammad naon we? Pokoknya pang hade nangaran Muhammad kita mah atus pang giling nangaran Muhammad. Lalu sebagian ulama menjabarkan, mensurah atau menjelaskan allazi fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad. Boleh tidak Muhammad yaitu dengan Ahmad. Karena Ahmad dan Muhammad itu menyebut orang yang sama. Karena di langit disebut Ahmad, di alam bumi disebut Muhammad. Jadi boleh Ahmad, boleh Muhammad. Oh, Masya Allah. Itulah terus kayang dengan. Misalnya namanya sih sebenarnya awalnya standar ya, biasalah. Namanya Ujang misalnya. Ya Ujang bagus. Ujang itu kan lokal, kearifan lokal ya. Bagus, cinta daerah gitu ya. Bagus. Cuma masalahnya Ujangnya Ujang apa? Karena biasanya kalau Ujang tuh ada sambungannya. Kalau cuma Ujang di Sunda tuh bisa salah manggil. Ya, karena bisa jadi semua laki-laki adalah Ujang. Kan bapak nanti resep otomotif, jadi budak nanti Ujang karburator. Kayak apa naonan. Aduh. Pas ke sekolah ada budak, terus manehna boga budak deui. Anakna digananan Asep injection. Soalnya geus teu usum cenah manggil. Si bapak mah zaman baheula karburator cenah. Hayeuna mah geus injection cenah. Lanjut wa ayu zawijahu idza balagha. Wa ayu zawijahu jeung yen ngawinkeun sapa walid ka waladi idza balagha di mana-mana nepi.
Nepi ka mana? Nepi kana hetangan kapantesan. Sampai kepada kelayakan. Ya, kalau berbicara kepada fikih, yang dimaksud dengan akil baligh adalah satu di antara tiga. Satu, bila usia 15 tahun atau lebih. 15 tahun sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, apabila mimpi jima', laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, apabila haid atau menstruasi terjadi hanya pada perempuan dan lazim terjadi pada perempuan sejak umur 9 tahun. Nah, apabila terjadi satu di antara tiga ini, maka seseorang disebut baligh atau akil baligh. Namun apabila kita berbicara tentang pernikahan, maka yang dimaksud dengan layak di sini adalah dengan segala pertimbangan. Segala pertimbangan. Makanya pernikahan itu harus digiring dengan musyawarah dan istikharah. Ya, entah asal bogoh, itu asal bogoh, tapi ada musyawarah gitu. Karena cinta itu membutakan. Kenapa disebut membutakan? Ya, seseorang akal sehatnya itu nggak terlalu jalan kalau sudah tenggelam dalam cinta, jatuh cinta. Itu bisa dicari, itu bisa dititah. Kahayang manehna. Itu kan pengertian kahayang di sini juga bukan pengertian dengan sempurna akal sehat. Masalahnya di situ. Kalau kahayang ini sudah nggak jalan akal sehatnya, ya bisa jadi masalah. Di selanjutnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna minas sunnati ay yakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dari. Inna minas sunnati, saya sunatina sapalina sunnah eta aya khruja yen keluar sapa ar-rajulu hiji jalma hiji lalaki ma'a dhaifihi sarta semahna rajul ila babid dari nepi ka lawang panto bumi. Salah satu sunnah adalah mengantar tamu ke pintu. Salah satu sunnah adalah mengantarkan tamu sampai pintu, minimal sampai pintu. Jadi sebenarnya sampai pintu apa sampai parkiran misalnya, atau sampai halaman ya. Boleh sampai halaman, sampai pagar, tapi yang disebut di sini adalah sampai pintu. Karena tidak semua orang punya halaman rumah. Ada kan yang nggak ada halaman, yang gang itu gang, udah jalannya gang gitu. Habis gitu ya rumah ya langsung jalan gang. Jadi pintu ada terasnya cuma setengah meter misalnya, atau cuma berapa senti, habis gitu langsung jalan gang. Kan ada gitu ya? Ya, ada yang kayak gitu kan. Jadi disebutnya pintu aja udah. Gitu nah menerima tamu teh. Ini pamit assalamualaikum, tinggal antepkeun, saya lumpang sorangan. Ya. Ya kan lebih baik diantar sampai dia naik mobil langsung. Tapi kalau misalnya mengambil minimal bisa sampai pintu. Inna minas sunnati, sesungguhnya sebahagian dari sunnah adalah ayah rujak keluar sopo arrojulu laki-laki ma'adhaifi, seseorang ma'adhaifihi dengan tamunya ila babidari sampai pintu rumah. Adab ya. Hebatnya Rasulullah SAW udah ngajarin sholat, ngajarin puasa, pokoknya ngajarin jalan ke surga aja. Ternyata hal sederhana ini terbahas. Jadi kalau dapat tamu, nanti tamunya pulang sampai pintu anterin. Minimal anterin sampai pintu. Ini kan dibahas. Kalau dibahas sama Rasul, ini udah mesti jalan ke surga. Ini udah mesti jalan ke surga. Ya, jalan ke surga. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan. Inna manzilatan min syarrin nasi 'indallahi. Inna manzilatan, sesungguhnya kedudukan, saestu na kedudukan, indallahi mungguhing Gusti Allah, min syarrin nasi tina pangawon-awonna pirang-pirang jalma, yaumal qiyamati dina poe kiamah, eta ar-rajulu hiji jalma yufdi anu ngestokeun sapa rajul ila mar'atihi ka bojo na rajul, wa tufdi jeung ngesteukeun oge imro'ah ilaihi ka rajul, thumma yansyuru tuluy ngabeja-beja gitu sirroha, thumma yunsharu lain yansyuru, thumma yunsharu tuluy dibejakeun naon sirruha rahasiana.
Menang sih baca yan suruh ge pek teh teuing lah teu naon. Kita saha gunul baca ek mah urang. Atawa kita saha diburukan ku guru. Bisa tsumma yunsharu, bisa tsumma yansuru. Lamun yansuru berarti kudu puguh buat balik domirna. Tsumma yansuru tuluy ngabukakeun si rajul karena ieu domirna domir mudzakkar. Mufrad mudzakkar gaib. Tsumma yansuru tuluy ngabeja-bejakeun si rajul sirroha kana rahasiana si imro'ah. Seakan-akan yang menceritakan rahasia hanya si lelaki, menceritakan rahasia si istri. Bisa jadi si istri yang menceritakan rahasia suami, bisa jadi. Maka bisa dibaca tsumma yunsharu, kamana dhamirna tsumma yunsharu tuluy, kemudian dituluy dibeja-bejakeun naon sirruha, ya bentukna mudzakkar, naon sirruha rahasia eta ha kamana dhamirna eta ha bisa kana firosyah, nyieun we sorangan lah dhamirna. Firosyah teh ranjang, sirruha rahasia ranjang, atur-atur. Intinya bahwa seburuk-buruk derajat kedudukan di hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istri atau istri yang menggauli laki-laki, kemudian rahasia mereka terbongkar di luar. Aib lah ya. Yang dimaksud dengan rahasia di sini juga termasuk aib ya. Contoh aurat itu kan aib ya. Aurat itu aib. Misalnya gini. Ini hanya contoh ya, tidak bermaksud nyarios awon. Tidak bermaksud ngomong jelek. Menceritakan tentang bentuk tubuh. Si laki-laki menceritakan istri atau si istri menceritakan laki kepada orang lain udah pasti. Tetangga ya merumpi lah, menggibah. Bentuk tubuh termasuk skill gitu. Ngebahas skill itu. Kurang jago pisan. Lila dan sebagainya. Kan rahasia ya. Warna kulit, bentuk badan, aroma dan seterusnya itu kan aurat ya, ngapain sih dibeja-bejakeun gitu. Dan ternyata itu adalah kedudukan yang buruk di akhirat. Dan itu dikatakan inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan. Saya sunatina sapalihna pang awon-awonna jalma di antara pirang-pirang jalma munggu si Allah naonana kedudukanana dina poe kiamah nyaeta jalma anu ngabujeng ka bojona atawa bojo nu ngabujeng ka carokna tuluy ngabukakeun rahasia. Astagfirullahal azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi 11. Teruslah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Rabbin fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qadir lana fi dinina. Kamu lagi gitu.